beauty contest ya. Terkait kami sampaikan dengan untuk beauty contest di Python. Baik, PT Gada Power Mandiri mengikuti beauty contest di Python pada hari ini. Baik, yang pertama BUJP PT Gada Power Mandiri adalah berdiri sejak tahun 2009 sampai saat ini, kurang lebih 16 tahun berjalan. Bisnis utama kami adalah jasa pengamanan. Baik, selanjutnya tentang Gada Power Mandiri itu sendiri, yaitu PT Gada Power Mandiri yang berdiri di tahun 2009 merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengamanan, jasa pemeliharaan, reparasi, instalasi, teknik K3 dan sarana proteksi dan kebakaran, serta jasa konstruksi dan usaha lainnya. Berikut visi misi kami. Nanti bisa dibaca pada dokumen ya. Karena ini waktu yang terbatas. Ini kami sampaikan budaya kami, perusahaan kami yaitu budaya kami adalah siap. Yaitu budaya kami siap, yaitu di mana terdiri dari sinergi, integritas, antusias, profesional. Oke. Perusahaan Gada Pamar Mandiri dimiliki oleh YPK PLN Indonesia Power dan Pusat Koperasi Pegawai Indonesia Power, di mana pemegang sahamnya yang terbesar adalah YPK PLN Indonesia Power sebesar 90,5% dan koperasi sebesar 9,5%. Sebagai informasi tambahan yaitu di mana YPK PLN mempunyai unit usaha yaitu PT EPN, PT GPM, PT Energi Duta Utama, PT TU. Di mana PT EPN bergerak di bidang pengelolaan lingkungan dan abu, dan PT Gada Power Mandiri di bidang jasa keamanan dan K3. Untuk PT Energi Daya Utama mengelola TAD unit pembangkitan, mulai dari helper sampai dengan eh, teknisi, supervisor, dan semua TAD yang dibutuhkan oleh pembangkit listrik. Untuk TEU, PT TEU atau Teknik Energi Utama bergerak di bidang usaha yaitu sertifikasi. Nah, demikian sekilas unit usaha YPKPLN Indonesia Power. Baik, inilah adalah Board of Komisaris kami dan Board of Direksi kami. Ah, untuk Dewan Komisaris kami adalah Bapak Nugraha Septa Utama Komar sebagai Komisaris Utama beliau dari PT Indonesia Power. Kemudian Bapak Hendra sebagai Komisaris juga begitu dari PT PLN Indonesia Power. Dan Sekretaris Dekom adalah Bapak Daniel dari Indonesia Power. Nah, ini semuanya masih aktif bekerja di Indonesia Power sebagai pembina kami, juga sebagai Dewan Komisaris kami. Untuk BUD kami adalah Direktur Utama Bapak Diretno, Direktur Pemasaran dan Koperasi Bapak Rusdiansa, Direktur Keuangan dan Administrasi Bapak Irwanto. Beliau ini juga dari PT Indonesia Power, namun dari yang purna. Lanjut. Nah, bisnis kami ada dua, yaitu core bisnis kami adalah jasa keamanan. Jasa keamanan khususnya untuk objek vital nasional, eh, pembangkit listrik, baik itu swasta maupun PLN. Gedung perkantoran dan institusi pemerintah serta swasta. Kemudian untuk non-core bisnis kami, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang ada di unit pembangkit terkait dari izin stasiun radio, pengelolaan timbangan biomasa, pengelolaan operasi dan pemeliharaan pipetting, kemudian spare part pembangkit, jasa konstruksi,
yang tingkat menengah ke bawah, kemudian pengadaan material umum pembangkit, dan jasa sewa kendaraan. Lanjut. Nah, ini adalah trending pengalaman kami terkait perusahaan dari tahun ke tahun selama 16 tahun berjalan sampai tahun ini. Yang awal, yang kuning di bawah ini adalah bergeraknya di bidang jasa keamanan sampai saat ini. Kemudian pada tahun 2016 akhir, 2017 awal kita bergerak di bidang pendidikan jasa ketiga dan kami tutup sampai dengan awal 2000 eh, TW1 2024 kami close. Kemudian kami juga mengaplikasikan PT Gada Power Mandiri terkait memulainya sedikit digital security dan penyatuan tugas security menjadi sistem keamanan terkait K3 juga, pengawalan yang terkait K3 di mana kami bekali dengan ilmu NIRMIS. Kemudian kami juga sudah memulai dengan menggunakan pengamanan mengenai drone, super surveillance, kemudian intelijen dan unit yang besar yaitu kita namakan adanya Suralaya Terpadu atau unit terpadu. Kemudian pada tahun 2022 kita mengelola bisnis terkait visitor management system mulai dari orang masuk, parking, gate menggunakan FR atau face recognition, pakai LPR atau license plate recognition, CCTV parameter yang sudah mengeluarkan suara di lapangan, menggunakan speaker dan di remote. Kemudian kita juga sudah mulai menggunakan pelaporan menggunakan aplikasi. Kemudian di awal tahun 2023 kita mengelola biomasa untuk operator dan cekernya. Kita mengelola TAD-nya TAD untuk biomasa. Nah, tahun 2024 peningkatan jasa kami yaitu terkait OM jasa pipetting di mana kami sudah memulai yaitu tenaga bantu pipetting di Teluk Siri dan Adipala. Kemudian beberapa jasa konstruksi di unit pembangkit yang tersebar di Indonesia, jasa pengadaan barang. Nah, tahun 2025 ini kami mempunyai target untuk peningkatan untuk core bisnis dan non-core bisnis. Lanjut, nah ini adalah pengalaman kerja di bidang keamanan kami, di mana peta kami se-Indonesia sudah tersebar, mulai dari Sumatera Utara, Pangkalan Susu, Labuan Angin, sampai dengan Maroke, serta Holtekam. Jadi sudah dikelilingi oleh Sapam PT Gada Power Mandiri. Nah, pada akhir tahun ini atau per Januari kemarin kami memiliki jumlah security 2.257 personil. Nah, inilah peta-peta kami. Kemudian sebagai bukti eviden yaitu ini adalah kontrak kami. Nah, ini adalah kontrak kami yaitu mulai sampai dengan tahun 2008. Ini untuk 23 pembangkit. Selanjutnya, sebaran area dari jenis. Kita mempunyai jenis area 20 area untuk PLTU, untuk PLTGU 4 area, kemudian untuk PLTP 4 area, PLTA 4 area, PLTMG 12 area. Untuk PLTDG kita ada 4 area, kemudian PLTS ada 1 area, serta fabrikator konstruksi 1 area. Selanjutnya, konsep pengamanan kami, ya pastinya kami mengikuti standar komitmen. Kami adalah menggunakan standarisasi yang sudah berlaku, seperti ISO 9001, yaitu untuk proses mutu. Untuk manajemen K3, SMK3, kita memiliki ISO 45001, kemudian kita juga sudah menggunakan manajemen anti suap, sistem manajemen anti suap, yaitu ISO 37001,
serta ISO 27001 untuk sistem manajemen keamanan informasi. Selanjutnya kami juga tentu menjalankan manajemen keselamatan dan kesehatan K3. Kemudian kami sudah dipercaya untuk memelihara O dan M, operasi dan pemeliharaan K3 terkait pipetting. Nah, ini di sini kami juga mempunyai daftar induk untuk SOP dan IK-nya, yaitu semacam ini. Ada em, 100 ya, 97 SOP dan IK yang tersebar yang kita miliki. Selanjutnya, konsep pengamanan yaitu terkait dengan sosialisasi terkait outsourcing dan ketenaga kerjaan. Tentu kita tidak berdiri sendiri, kita berdiskusi dengan direksi lapangan, kemudian pemilik unit itu sendiri, lingkungan, di mana lingkungan ini berbeda-beda, namun kita tetap mengikuti kondisi di mana pembangkit itu berada, apakah itu eh, kepolisian, TNI, atau dan lain-lainnya termasuk tokoh masyarakat di sekitarnya. Selanjutnya, konsep pengamanan adalah lingkungan luar. Eh, Nah, ini kebetulan adalah sampel yang terakhir, yaitu kita bekerja sama dengan Kodim. Kodim Kolaka, Sulawesi Tenggara, untuk merekrut anggota security atau satpam. Pengetesan dilakukan di Kodim, bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan camat sekitarnya. Untuk konsep pengamanan selanjutnya, untuk pihak luar atau tamu, kita mempunyai prosedur seperti umumnya, yaitu prosedur operasi standar terkait pengendalian tamu. Oke, kita masuk ke fasilitas kantor dan sarana. Kantor kita adalah di Jakarta di Jalan Duren Bangka. Kantor ini dimiliki oleh pemegang saham atau unit YPK PLN Indonesia Power, dan kami dipercaya untuk disewakan gedung ini kepada YPK. Berikut surat perjanjiannya, sewa rumah dan kantor atau sewa kantor. Selanjutnya, kami sampaikan informasi terkait kendaraan operasional, yaitu GPM memiliki 9 unit kendaraan roda 4 dan 59 unit kendaraan roda 2, dan mungkin ada beberapa puluh bukan kendaraan ya, ya kendaraan sepeda kayu. Ya, kami tidak tulis, tapi ada di unit-unit area yang membutuhkan, baik itu sepeda listrik maupun sepeda manual. Oke, akses dukungan dari institusi atau lembaga. Ini contoh yang terakhir kita buktikan dengan kerjasama dengan Kodim, dengan kepolisian setempat, serta eh, kecamatan setempat. Nah, ini ada berita acaranya dan lain-lainnya. Kemudian pemahaman BUJP, GPM terkait pemahaman tentang SMP, sisi manajemen pengamanan dan K3L, yang tadi sudah di, di depan kita bicarakan sudah memiliki standarisasi, tapi intinya adalah di sini bagaimana kita mengidentifikasi resiko lebih awal dan lebih detail untuk menjalankan semua sistem pengamanan yang ada di unit. Kami membantu juga karena security sebagian tugas dari K3L, maka kita juga dibekali terkait PJK3 pemeliharaan untuk pipetting. Kita bisa lihat ini PJK3-nya ya, PJK3-nya yang diberikan ke PT Garda Power Mandiri. Oke, kita lanjut. Tentu yang utama adalah pemahaman tentang sisi manajemen keamanan dan ketiga L, otomatis kita harus mengetahui resiko utama. Resiko-resiko di pembangkit pada umumnya sama, tetapi kita
membuat dari beberapa resiko dibagi beberapa bagian resiko, baik resiko yang darurat maupun resiko yang tidak darurat atau normal. Nah, ini adalah contoh resiko untuk kebakaran, kebocoran gas, bencana alam, blackout, huru-hara, dan terorisme. Nah, ini semua dikemas eh, dalam satu dokumen resiko kondisi darurat. Kita bisa lihat dokumennya. Nah, ini dokumennya mulai kebakaran, ancamannya siapa, rekomendasinya siapa, kerawanannya apa, dan mitigasinya apa. Nah, ini tadi dari resiko-resiko yang kondisi darurat, termasuk di sini teroris bagaimana. Kemudian kami juga mempunyai beberapa identifikasi resiko, yaitu terkait resiko yang tidak darurat tetapi rutinitas, yaitu di peralatan-peralatan unit pembangkit. Mulai dari nama peralatan, fungsinya, kerawanan, ancamannya, dampaknya, terus kemudian mitigasinya. Mulai dari turbin, boiler, air kompresor, dan lain-lainnya semua kita identifikasi resikonya. Nah, ini yang untuk dijalankan oleh security dari PT Gada Power Mandiri. Nah, untuk inovasi penunjangan SMP, kita sudah menjalankan atau sudah menggunakan digitalisasi pelaporan. Nah, ini kita contohkan. Nah, ini adalah digitalisasi pelaporan di mana kami mempunyai input laporan. Nah, rekan-rekan melaporkan dari sini, kemudian ada laporan terkait ya, hal-hal yang khusus atau ketidaksesuaian. Kemudian kita juga mempunyai data penerbangan drone, laporan drone. Kemudian kita punya data aplikasi NIRMIS yang dimana terdiri dari unsafe condition, unsafe action, dan lain-lainnya. Kemudian juga kita mempunyai giat patroli untuk unit-unit yang bersatu atau dijadikan terpadu, contohnya Suralaya. Nah, ini kita punya laporan. Kemudian juga kita ada beberapa SOP, jumlah SOP sudah tertera di dokumen aplikasi. Begitu juga dengan instruksi kerjanya, begitu juga dengan formulirnya sudah kami sediakan semua, dan pengetahuan-pengetahuan apabila ingin membacanya dan yang lain-lainnya. Oke, kita lanjut. Untuk penunjang SMP selanjutnya adalah digitalisasi. Kita menerapkan digital security. Kita sudah mengelola baik itu mulai dari packing gates, parking gate yang menggunakan face recognition, visitor management system, menggunakan tripod dan lain-lainnya semua kita sudah kelola di beberapa unit pembangkit. Kemudian juga kita adanya CCTV Command Center. Kemudian ada juga single X-ray yang seperti di bandara kalau masuk pembangkit itu terdeteksi. Nah, ini khususnya pembangkit besar harus memiliki ini ya. Nah, kemudian ada drone surveillance dalam satu unit pembangkit itu apabila dibutuhkan hal-hal yang khusus dan lebar, tentu kita harus memiliki drone. Masuk ke arah Nah, ini intake itu salah satu kebetulan perhitungannya adalah dari contoh dari soil bank eh, soil bank 2 sebelah kiri. PLTA yang sulit dijangkau oleh Iya, nanti orang dikit berjalan, masalah. maka kita menggunakan drone. Oke, selanjutnya juga PT Gada Power Mandiri mengelola izin stasiun radio. Izin stasiun radio ini, selain radionya kita kelola, izinnya pun kita kelola. Nah, ini adalah ISR dari salah satu provinsi yang kita miliki. Kita mempunyai beberapa provinsi yang kita kelola. Tergantung apakah PT Gada Power Mandiri diberi kepercayaan untuk mengelola ISR. Yang biasanya ini agak sulit, agak susah dijalankan di unit-unit pembangkit.
Kemudian kami juga selalu melihat dirinya sendiri, yaitu dengan maturity level keamanan. Nah, kita membuat beberapa maturity level di mana kita berada. Nah, kita bisa lihat maturity level kita. Oke, selanjutnya adalah konsep RENPAM atau RENGIAT. Nah, ini adalah rencam kita mulai jenis pembangkit, yaitu ini kita contohkan PLTU sampai semuanya pembangkit kita ada 50 halaman ya, 50 halaman. Kalau kita bisa buka, kita lihat semua renpamnya apa, mulai dari itu pembangkit, resikonya dan lain-lainnya itu kita ada di sini semua. Dari mulai resiko, identifikasi resiko, berapa pos yang dibutuhkan, bagaimana rencananya kalau apa terjadi overhaul, rencana kegiatan harian, security wanita, pengambilan gambar, apakah diizinkan atau tidak, sudah ada regulasinya, peralatan penunjang yang dibutuhkan, dan teknologi yang baru yang dibutuhkan. Nah, ini ada semua. Untuk resiko, mulai resiko yang utama sampai resiko area. Contohnya area satu, resikonya apa saja. Nah, ini dari tadi resiko di bulan, ada area di bulan, resikonya apa saja, gangguan apa saja, mitigasinya siapa. Kemudian selanjutnya lagi juga kita setiap pos itu ada zona-zonanya. Kemudian setelah itu ada pos satu itu setiap pos juga ada resikonya masing-masing areanya itu karena di situ selain peralatan juga ada pos-pos yang bukan peralatan, ada gedung dan lain-lainnya. Kemudian setiap pos itu kita kasih tugas. Nah, kita sudah desainkan atau kita buatkan tos, contohnya pos satu itu tuh bertugas sebagai apa, ngapain saja, menjaganya bagaimana, apa saja alat yang dibantu. Nah, ini udah dilengkapi semua. Ini contohnya gerbang utama, ngapain saja di gerbang utama. Nah, itu, nah ini kita namakan pos ordernya. Kemudian kita juga mempunyai rencana kegiatan security setiap tahunnya, yaitu dari mulai segini banyak kegiatan, silakan yang disesuaikan dengan kondisi unitnya. Kita sudah mempunyai dasar ini kami buat agar setiap tahunnya akhir tahun dibuat untuk rencana tahun berikutnya. Nah, ini kepada koordinator atau kepada kasat dan kerjasama dengan direksi lapangan. Nah, ini mulai dari operasional, kemudian sarana prasarana, training apa yang dibutuhkan, kemudian bimbingan fisik anggota apa saja, serta operasi, kemudian terkait simulasi yang kira-kira yang harus dilakukan apa saja, dan rapat-rapat koordinasi apa saja. Kemudian eh, melakukan perawatan atau apa meninjau kembali kerawanan-kerawanan di pembangkit itu sendiri baik dari utara, selatan, timur, barat dan parameter-parameter yang lainnya yang kritis lainnya. Kemudian selanjutnya bagaimana setiap tahunnya biasanya ada audit terkait pengamanan, bagaimana cara mereview SOP IK. Kita ya silakan kejadian ini biasanya terjadi di akhir tahun, kesiapan eviden untuk internal audit SMP, kemudian rencana penggunaan dan review pengamanan. Kemudian untuk pelaporan ya udah seperti terbiasa, laporan bulanan, laporan kas kecil, karena di GPM itu memiliki kas kecil untuk pelaporan keuangan, kondisi sarana prasarana ke GPM pusat apabila ada perubahan pengamanan. Tidak lupa juga yang harus dijalankan adalah rolling sebagai replacement dari anggota maupun danru. Selanjutnya, kualitas SDM. Kualitas SDM ini khususnya untuk BPJS, karena BPJS unit area itu jumlahnya tadi 2.000 personil. Oke, kita di sini rekap pembayaran BPJS Kesehatan dan anggota terdaftar di BPJS sebagai bukti eviden bahwa kita peduli, sangat peduli terhadap BPJS. Ya, ini adalah samping bukti pembayaran BPJS Kesehatan. Kemudian yang paling kanan adalah samping bukti pembayaran BPJS Ketenaga Kerjaan. Selanjutnya,
selanjutnya yaitu eh, terkait dengan pembinaan SDM. Ini adalah contoh pembinaan Diklat SDM untuk Garda Pratama tahun 2025. Kemudian untuk rencana Diklat Gadya Madya untuk Danru, kami ada satu rencana ini. Kemudian eh, rencana Diklat Gada Utama untuk para eh, kepala satpam atau koordinator. Nah, ini akan dilaksanakan pada bulan April tahun 2020. Nah, ini mereka ini adalah kasat baru yang perlu digadutkan atau digada utamakan karena walaupun mereka dari kepolisian ataupun dari TNI, karena manajemen keamanan berbeda, maka persyaratannya juga maka kita rencanakan di Gada Utama. Selain itu, setiap harinya kita punya jadwal pengamanan, yaitu menggunakan Zoom, yaitu ini contoh bukti tahun ini ya kita memiliki rencana untuk 36 pembangkit untuk melakukan Zoom dengan jadwal seperti ini yang sudah ditetapkan. Nah, ini suratnya juga udah kita sampaikan ke direksi lapangan. Nah, itu contohnya. Kemudian kita juga evaluasi beberapa budaya kami, budaya GPM, ya kepada rekan-rekan di unit area. Apakah masih berbudaya siap atau budaya GPM? Nah, ini kita menilai rutinitas. Selanjutnya, ini adalah kualitas SDM. Nah, ini contohnya adalah untuk Jawa Timur ya, organisasi PT Gada Power Mandi Area Pengamanan Jawa Timur. Di sini ada koordinatornya Pak Hari yang sekarang menjadi kasat di PLT GU Grati ya. Nah, ini adalah eh, kartu tanda anggota Gada Utama kami. Oke. Kemudian untuk masa transisi security, nah kita eh, pertama kita rekrutmen dengan kerjasama oleh stakeholder yang ada sekitarnya, termasuk direksi lapangan kita. Nah kemudian setelah diterima kita tanda tangani saat itu juga eh, fakta integritas. Apabila ada pelanggaran di fakta integritas ini, ya berarti ada resikonya yaitu dikeluarkan. Nah, ini adalah contoh pelaporannya. Nah, ini contoh pelaporannya terkait rekrutmen. Nah, kita lihat di sini eviden-evidennya di mana kita kerjasama dengan stakeholder, baik itu dari Kodim, dari camat setempat, kemudian dari TNI, serta melibatkan polisi di lokasi. Ya, ini eviden-evidennya. Ya, karena ini untuk keamanan di resi lapangan juga. Contohnya, fakta integritas kami apabila sudah diterima, ditandatangani, semuanya ini fakta integritas. Apabila 1 sampai 20 dilanggar, maka fakta integritas ini akan bersedia diberhentikan dengan tidak hormat. Nah, itu jelas kami mempunyai integritas. Kemudian untuk keunggulan kompetitif, yaitu kami kemarin satu, satu PLN ya, karena di PLN itu mempunyai banyak BUJP, di pembangkit itu banyak, ada wilayah, ada Nusantara Power, ada Indonesia Power, dan lain-lainnya termasuk proyeknya juga masih ada, maka diikuti lomba security. Alhamdulillah PT Gada Power Mandiri menjadi juara satu ketangkasan satpam di PLN Group. Nah, kemudian juga ada beberapa kita sertifikat untuk kejuaraan nasional. Ini salah satu contoh saja. Kemudian ada piagam penghargaan dari Polda NTB, penghargaan dari Polda DKI yang eh, baru saja melaksanakan aktivitas kegiatan pemilu. Baik, terima kasih. Akhirnya kita sampai kepada layar yang terakhir. Apabila ada yang mau didiskusikan,
dijelaskan lebih rinci, kami siap untuk diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.